Haleluya, puji Tuhan. Pada hari ini kita datang kembali untuk merenungkan bagian dari firman Tuhan, di mana saya mengajak kita untuk berbicara bahwa kita itu bukan ekor, tetapi kita menjadi kepala. Di dalam firman Tuhan, Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-13a berkata demikian, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jika kita memperhatikan keadaan dunia di hari-hari ini sungguh makin mencemaskan. Goncangan, krisis, dan bencana alam terjadi di mana-mana. Tak dapat diduga oleh siapapun apa yang terjadi di hari-hari ini. Setiap orang punya cukup alasan untuk takut dan khawatir akan masa depannya. Namun sebagai orang percaya, mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini. Di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8, Yesus berkata demikian. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Apakah dengan goncangan dunia ini, janji Tuhan juga turut tergoncang dan berubah kuasanya? Janjinya tak akan tergoyahkan oleh keadaan apapun yang ada di dunia ini. Karena firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-9 ayat ke-6, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, firman Allah tidak mungkin gagal dan tetap untuk selama-lamanya. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di segala situasi, segala kondisi dan segala keadaan apapun, saudaraku, janji Tuhan itu tetap berlaku bagi orang yang percaya. Salah satu janji Tuhan adalah Ia akan mengangkat anak-anaknya menjadi kepala dan bukan ekor. Akan tetap naik dan bukan turun. Apa maksudnya? Selama ini saudaraku yang kasih Tuhan, banyak orang Kristen yang salah mengerti dengan arti ayat ini. Menjadi kepala selalu kita identikkan dengan pangkat atau jabatan yang tinggi yang diraih oleh seseorang dalam sebuah pekerjaan atau instansi. Sehingga ada yang berkata, katanya Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala dan terus naik. Buktinya, selama bertahun-tahun saya hanya menjadi, ada orang berkata, hanya menjadi karyawan biasa. Saya tidak pernah naik jabatan. Itu kata orang. Atau saya punya teman, dia selalu berpikiran yang pesimis. Tetap aja tidak ada peningkatan. Tetap aja tidak ada mengalami namanya sebuah perubahan. Begini-begini aja. Dia berkata demikian, saudaraku. Menjadi kepala memiliki makna yang sangat luar biasa. Tidak hanya sebatas itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan.
Menjadi kepala berarti, saudara yang kasih Tuhan, kehidupan kita itu menjadi berkat, menjadi teladan, dan membawa pengaruh yang luar biasa bagi banyak orang. Itulah posisi kita sebagai orang percaya. Namun banyak orang yang tidak menyadari hal itu. Kita menjadi panutan bagi banyak orang. Kemana saudara kasih Tuhan? Kepala pergi, ke situ juga ekor. Pasti akan mengikuti. Bukan berbicara soal pangkat atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, tetapi yang harus saudara dan saya lakukan adalah kita menekankan sebuah kualitas hidup. Firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal yang ke-46 ayat 12 berkata demikian. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan di dalam kesucianmu. Masih banyak orang Kristen yang menjalani hidup kekristenannya dengan biasa-biasa saja. Tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang di luar Tuhan. Tidak naik dan tidak turun. Nothing spesial. Sehingga hidupnya sama sekali tidak berdampak. Dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang 1 sampai 14, saudaraku, tadi saya bacakan di ayat yang ke-13b, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Nah, mari kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, saudara kasih Tuhan, bahwa kita itu menjadi kepala berbicara tentang kualitas hidup seseorang yang mampu menjadi teladan dan memiliki dampak bagi orang lain. Sementara soal jabatan atau posisi dalam pekerjaan, harta dan kekayaan, saudaraku kasih Tuhan, serta promosi sebagainya adalah bonus yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Tuhan tidak menghendaki anak-anaknya menjadi ekor dan terus mengalami penurunan kualitas hidup. Yang saya maksudkan di sini, saudara kasih, kualitas hidup. Kita semua tahu menjadi ekor itu berarti, saudara kasih Tuhan, ya, hanya menjadi pengikut. Seperti kita mengekor, yang berarti menjadi pecundang. Padahal, saudaraku kasih Tuhan, firman Tuhan menegaskan kepada kita, saudaraku, di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-37, tetapi dalam semuanya itu lebih daripada orang-orang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, untuk menjadi kepala, saudara, dan kita terus mengalami peningkatan dalam hidup ini, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, adalah harus ada proses yang harus kita jalani, yaitu harus tunduk kepada instruksi firman Tuhan. Karena firman Tuhan di dalam Ulangan pasal yang ke-3, pasal 28 ayat 1 itu dengan jelas berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Kata jika. Dan apabila, ya, dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat 13 dan 14 itu, saudara kasih Tuhan, berarti sebuah syarat untuk meraih janji Tuhan. Syarat utamanya adalah, saudara kasih Tuhan, mendengar
mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dengan setia. Kemudian kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, saudaraku yang kasih Tuhan. Maka Tuhan akan mengangkat saudara dan saya menjadi kepala. Dan Ia akan membawa kita semakin naik. Hal ini juga disampaikan kepada Yosua agar ia senantiasa merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jangan hanya komplain saja kepada Tuhan dan menuntut hak-hak kita. Tidak boleh. Sementara kita sendiri tidak memenuhi kewajiban kita atau mengerjakan bagian kita, yaitu hidup di dalam ketaatan. Asalkan kita taat dan setia kepada Tuhan, maka Dia pun tidak akan pernah lalai menggenapi janji firman-Nya. Jadi sebagai ayat penutup buat kita, Yesaya pasal yang ke-48 ayat yang ketiga. Hal-hal yang terjadi di masa yang lampau telah kuberitahukan kepada dari sejak dahulu. Aku telah mengucapkannya dan telah menggambarkannya. Kemudian dengan sekonyong-konyong aku melaksanakannya juga. Dan semuanya itu sudah menjadi kenyataan. Saudaraku yang kasih Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita hari ini agar kita itu menjadi kepala bukan ekor. Saya ulangi lagi, kita itu menjadi kepala bukan ekor. Ini berbicara tentang kualitas hidup. Haleluya. Amin.